Allah ya Allah, Allah ya Allah. Just like a sunrise can't be denied. No, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Anggi Hidayatullah, kemudian ada rekan saya Julian Amin Azwar, ada Mat Soleh dan Rio Winanda. Nah, di dalam video ini kami akan membahas tentang metode simplex dan penyelesaian. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Mirta Vera, SPD MSc. Jadi, pada metode simplex untuk penyelesaiannya ada langkah-langkah yang harus diterapkan dalam melakukan operasi pemecahan masalah menggunakan metode simplex. Apakah itu? Yang pertama, fungsi tujuan diubah menjadi fungsi persamaan nol atau persamaan implisit. Kemudian fungsi pembatas atau kendala diubah ke dalam bentuk persamaan dengan menambahkan slack variable. Apa itu slack variable? Nah, slack variable adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kecil sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Biasanya penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisiasi atau pada solusi awal. Nah, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Kemudian langkah kedua yaitu langkah pembentukan tabel atau proses iterasi memuat variabel Z atau variabel tujuan dan variabel tambahan pada kolom dasar. Yang ketiga, langkah penentuan kolom pivot atau kolom kunci. Dan ada langkah yang digunakan dalam menggunakan algoritma greedy. Apa itu algoritma greedy? Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah. Nah, lalu apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan tempat awal dimulainya perjalanan. Yang kedua, tentukan tempat yang menjadi tujuan selanjutnya. Tempat tersebut berjarak paling dekat dengan tempat awal. Yang ketiga, tentukan tempat berikutnya yang terdekat hingga tempat tujuan terakhir. Dan yang keempat, kembali ke kota awal dan jumlahkan seluruh jarak yang ditempuh. Ini adalah tabel hasil wawancara dan studi lapangan secara langsung di UMKM Aumondi. Nah, UMKM udah tahu kan singkatannya apa? UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Nah, definisinya yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, perhatikan pada tabel pertama ini. Ini adalah data harga jual, kebutuhan dan waktu pembuatan produk. Di sini untuk jenis kemasan box kecil harga jualnya itu 35.000. Terdiri dari telurnya 3 kilo, tepung 5 kilo dan waktu operasi jamnya 3 jam. Kemudian ada box medium disimbolkan dengan X2. Harga jualnya 50.000, telur yang dibutuhkan 2 kilo, tepungnya 4 dan waktu operasi jamnya itu 2 jam. Kemudian ada box medium disimbolkan dengan X3, harga jualnya 100.000, telurnya 2,5 kilo, tepungnya 4 kilo dan waktu operasi jamnya 2 jam. Nah, untuk hasil wawancara dan studi lapangan secara langsung di UMKM Aumondi, ini ada keterangan notasi ya. A itu sebagai rumah produksi kue semprong Aumondi. Kemudian B itu sebagai toko Bontot Dela Jaya, C itu toko Denpasar, D toko Aneka, E toko Erik, dan F outlet oleh-oleh Karawang.
Ini persamaan matematika dari data yang didapat. Tujuan, Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Ini adalah persamaan 1. Kemudian pembatas, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 kecil sama dengan B. Ini adalah persamaan 2. Dan selanjutnya penentuan rute terdekat, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 sama dengan Z. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya ini ada gambar tabel ketiga, yaitu kebutuhan bahan baku dan jam kerja pembuatan produk. Untuk jenis produk box kecil atau disimbolkan dengan X1, telur 3 kilo, tepung 5 kilo, jam kerja 3 jam. Box medium dengan simbol X2, telur 2 kilo, tepung 4 kilo, jam kerja 2 jam. Kemudian ada box medium disimbolkan dengan S3, telur 2,5 kilo, tepung 4 kilo, jam kerja 2 jam. Jadi persediaan maksimum telurnya 45 kilo, tepungnya 75 kilo, dan jam kerja adalah 42 jam. Selanjutnya penotasian ke dalam bentuk matematika. Nah, untuk fungsi tujuan keuntungan, rumusnya itu Z sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3. Maka bila disusun, Z sama dengan 35 X1 tambah 50 X2 tambah 100 X3. Selanjutnya kendala atau pembatas. Rumusnya X1 tambah X2 tambah X3 kecil sama dengan X. Maka bila disusun, 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kecil sama dengan 75. Dan 3x1 tambah 2x2 tambah 2,5x3 itu kecil sama dengan 45. Dan 3x1 tambah 2x2 ditambah 2x3 kecil sama dengan 42. Penotasian ke dalam bentuk matematika ini untuk penulisan MPL baku, yaitu 5x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah x4 kecil sama dengan 75. 3x1 ditambah 2x2 tambah 2 setengah x3 tambah x5 kecil sama dengan 45. 3x1 tambah 2x2 tambah 2x3 tambah x6 kecil sama dengan 42. Jadi Z sama dengan 35x1 ditambah 50x2 ditambah 100x3 tambah 0x4 tambah 0x5 dan ditambah 0x6. Ini adalah tabel 4 untuk langkah 0 dan keterangan x3 yaitu variabel masuk dan x5 variabel keluar. Silakan diperhatikan. Untuk perhitungan iterasi 1 yang A, X3 baru, yaitu rumusnya 1 per pivot dikali X5 lama. Maka setelah kita masukin 1 per 2,5 dikali 3,2,2,5, 0,1, 0,45. Kemudian yang B, X4 baru, rumusnya min variabel asosiasi per pivot dikalikan variabel keluar ditambah X baris lama. Maka kalau kita susun menjadi min 1,6 dikali 3,2,2,5, 0,1, 0,45 ditambah 5,3,4,1,0,0,75, maka didapatkan hasilnya 0,2, min 0,2, 0,1, min 1,6, 0,3. Selanjutnya yang C, X6 baru, rumusnya yaitu min variabel asosiasi
per pivot dikalikan variabel keluar ditambahkan dengan X baris lama. Maka bila kita susun angkanya menjadi min 0,8 dikali 3,2, 2,5, 0,1, 0,45 ditambah 3,2, 0,0, 1,42. Maka didapatkan hasilnya menjadi 0,6, 0,4, 0,0, min 0,8, 1,6. Dan yang D, CJ baru, yaitu variabel asosiasi per pivot. Nah, tapi diminkan dia ya, kemudian dikalikan variabel keluar ditambah X baris lama. Maka bila kita susun menjadi min 40 dikali 3,2, 2,5, 0,1,0 ditambah 35, 50, 100, 0,0,0. Maka didapatkan hasilnya menjadi min 85, min 30, 0,0, min 40,0. Selanjutnya, iterasi 1 tabel 5 menyajikan hasil perhitungan dari iterasi 1. Nah, di tabel 5 ini atau iterasi 1 terlihat dalam tabel ada basis, ya kan? X1 sampai X6, kemudian B, kemudian X4, X5, X6, CJ. Apabila X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 18, maka Z sama dengan 35 dikalikan 0 ditambah 50 dikalikan 0 ditambah 100 dikalikan 18, maka hasilnya adalah 1800. Oke, kita masuk pada bahasan selanjutnya, melanjutkan daripada bahasan jurnal tadi. Di sini kita akan menggunakan pengolahan data algoritma greedy. Algoritma greedy. Algoritma tamak ya, atau rakus gitu. Nah, jadi berdasarkan tabel 2, nilai jarak tempat distribusi ya, maka didapatkan semua rute pendistribusian pada gambar di bawah. Bisa kita lihat di sini ada titik A ke titik B, di sini 1,3 ya. Ini menunjukkan jarak tempat distribusinya. Kemudian ada poin B, titik B ke D, titik D ke F ya, 3,6, F ke E 2,1, E ke C 2,1. Kemudian ada titik C ke A, alhamdulillah, ke 2,2 km gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dari titik A ke B ada jaraknya, kemudian dari titik A ke D ada rutenya juga dengan jarak sekian 1,5, A ke E dengan jarak 1,6, A ke C ada jarak 2,2. Jadi jaraknya itu berbeda-beda ya setiap titik ini. Ini menjadi faktor nanti. Ya, di sini kita lihat operasi penentuan rute. Nah, jadi penentuan rute tersebut kita bisa dengan cara kerja mengambil titik dengan jarak terdekat dari titik asal. Nah, jadi kan titik asal kita itu di titik A. Bisa ke titik E, ke C, ke B, ke D, dan ke E. F maksud saya. Ya, jadi kita ambil rute yang paling dekat. Nah, di sini bisa kita lihat rute paling dekat di sini kan titik A ke B dengan jarak 1,3. Kemudian dari titik B itu kita lanjutkan lagi ke titik dari B yang bisa melanjutkan dari titik B ke titik yang lainnya. Karena dari A ke B sudah, maka B ke C, B ke D, B ke E, kemudian ada B ke F. Jadi kita ambil rute yang paling dekat. Nah, di sini kita lihat B ke E jaraknya cuma 0,75. Jadi kita pilih itu. Dan dari titik E kita pilih dari titik E itu ke C ya, yang 2,1. Sebenarnya ada dua nih, E ke C 2,1 dan E ke F juga 2,1. Jadi kita pilih salah satu. Kita pilihlah yang C 2,1. Kemudian dari titik C ya, titik C ini ke D, titik D ya, karena dia belum ke sana tadi. Kemudian dari titik D
pilihannya semakin sedikit ya, karena semua titik harus dilalui ya. Dari titik D ke F jaraknya 3,6, kemudian F ke A 2,1. Nah, di sini berdasarkan pengolahan algoritma greedy tersebut sebelumnya, maka diperoleh rute optimal seperti pada gambar 4. Nah, ini rute distribusi optimalnya. Nah, titik A, B, C, D, E, F. Jadi tampilannya itu lebih terlihat sederhana seperti ini. Karena ini adalah rute yang paling optimal. Maka disebut sebagai algoritma greedy. Rute yang paling menghasilkan hemat biaya dan keuntungan yang besar. Oke, demikian. Usaha dagang bintang Tiurma adalah sebuah usaha dagang atau UD yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu produksi mebel seperti pintu minimalis dan pintu panel. Nah, seiring dengan berkembangnya bisnis yang disertai persaingan yang begitu ketat, banyak sekali masalah yang timbul dan turut mempengaruhi UD ini. Salah satunya terkait ketersediaan bahan baku. Nah, bahan baku yang tersedia memiliki jumlah yang terbatas, sehingga mempengaruhi dalam proses produksi. Bahan baku dan laba dari penjualan produksi sesuai dengan pesanan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pintu minimalis 250 cm kali 80 cm dengan total 175.000. Nah, yang kedua adalah pintu panel dengan ukuran 200 cm kali 80 cm dengan harga 230.000. Nah, persediaan bahan yang ada itu adalah satu papan sebanyak 18 lembar dan waktu pengerjaannya mesin itu adalah 8 jam. Nah, untuk menghitung data di atas terlebih dahulu diubah ke dalam formulasi dengan simbol yaitu X1 yaitu sebagai produksi jumlah pintu minimalis per hari dan X2 itu adalah produksi jumlah pintu panel per hari. Nah, Zmax itu adalah jumlah produksi keuntungan pintu minimalis dan pintu panel. Nah, di sini bisa dilihat yaitu ada beberapa tabel yaitu bahan baku yang itu terdiri dari papan, mesin, dan keuntungan. Lalu jenis produk yaitu ada dua, pintu minimalis yang dengan ukuran 250 cm kali 80 cm. Dengan yang papan adalah 3 lembar, mesinnya itu 2 jam, dan keuntungannya adalah 175.000. Nah, yang kedua itu adalah pintu panel dengan ukuran 200 cm kali 80 cm dengan papan sebanyak 3 lembar dan mesin waktunya itu adalah sebanyak 3 jam dan keuntungannya adalah 230.000. Nah, kapasitas atau maksimumnya itu adalah papan sebanyak 18 dan mesinnya itu sebanyak 8 jam. Nah, maksimumkan Z sama dengan 175.000 X1 tambah 230.000 X2. Nah, berikut ini adalah formulasi batasan-batasan yang diperoleh dari keterbatasan sumber daya. Bisa dilihat pada tabel selanjutnya di slide berikut. Nah, data pada tabel 1 itu dibuat dalam bentuk penyelesaian PL atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu 3x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 18 diubah menjadi 3x1 tambah 3x2 sama dengan 18. Yang kedua itu adalah 2x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 8 diubah menjadi 2x1 tambah 3x2 sama dengan 8. Nah, mengubah fungsi tujuan dari sebelah kanan ke kiri, maka hasilnya sebagai berikut, yaitu Z kurang 175.000 X1 dikurang 230.000 X2 sama dengan 0. Nah, mengubah batasan dengan cara menambahkan variabel slack berikut perubahannya, yaitu yang pertama adalah 3x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 18 lalu diubah menjadi 3x1 tambah 3x2 tambah x3 sama dengan 8. Yang kedua itu adalah 2x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 8 diubah menjadi 2x1 tambah 3x2 tambah x4 yaitu sama dengan 8. Nah, di sini bisa dilihat tabel kedua yaitu tentang formulasi di mana ada variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, NK, dan indeks. Nah, di mana Z1 itu adalah Z adalah 1, X1 itu min 175.000, X2-nya adalah min 230.000, X3-nya adalah 0, X4 adalah 0. Lalu yang X3 yaitu Z-nya adalah 0, X1-nya adalah 3,
X2-nya adalah 3, X3 adalah 1, X4 0, lalu yang X4 adalah Z-nya itu adalah 0, X1-nya adalah 2, X2 adalah 3, X3 adalah 0, dan X4 adalah 1, dan NK-nya adalah 8. Nah, yang ketiga ini memilih kolom kunci, yaitu memilih angka negatif yang paling besar. Nah, bisa dilihat di pada tabel ketiga. Nah, di tabel ketiga ini yang terbesar adalah X2, yaitu sebanyak 230.000. Itu adalah min 230.000 yang nilai negatif. Nilai X2 ini adalah angka negatif tertinggi, sehingga menjadi pivot. Nah, lalu yang keempat itu adalah barisan kunci yang yaitu memilih indeks dengan nilai terkecil. Bisa dilihat pada tabel keempat, yaitu indeks sama dengan NK atau nilai kanan, atau NKK nilai kolom kunci. Nah, pada tabel 4 ini baris kunci. Nah, X2-nya itu sama dengan kolom kunci, dan X4-nya sama dengan baris kunci. Nah, limit rasio merupakan hasil dari pembagian antara nilai kanan dengan nilai kolom kunci. Nah, rasio pembagian nilai kanan paling kecil adalah 2,67. Yang kelima itu merubah nilai baris kunci. Nah, nilai utama yaitu nilai pada baris X2. Semua nilai yang ada pada baris X4 dibagi dengan 3 atau elemen pivot. Nah, keterangannya itu yang A adalah nilai BK atau baris kunci, atau AK angka kunci. Lalu yang B-nya itu nilai kunci, yaitu nilai pada baris X3. Nah, yang C adalah angka kunci, yaitu variabel keluar atau elemen pivot 3. Nah, mengubah nilai baris kunci dengan cara dibagi dengan AK sehingga menjadi 0 bagi 3 sama dengan 0, 2 bagi 3 sama dengan 0,667, yang ketiga 3 bagi 3 sama dengan 1, yang keempat 0 bagi 4 sama dengan 0, yang kelima itu 1 bagi 3 sama dengan 0,33, yang keenam adalah 8 bagi 3 sama dengan 2,67. Berikutnya, tabel 5, perubahan baris kunci. Langkah berikutnya, yang keenam, merubah nilai lain baris kunci. Dengan rumus, BB atau baris baru sama dengan BL, baris lama, dikurang koefisien per kolom kunci, dikali nilai baris kunci. Dengan keterangan, yang pertama, untuk baris lama sama dengan baris Z dan baris X4. Berikutnya, koefisien per kolom kunci sama dengan nilai dari angka kolom kunci, yaitu negatif 230.000 dan 3. Berikutnya, nilai baris kunci adalah nilai dari baris kunci baru atau X4. Nilai baris baru Z adalah, yang pertama, negatif 175.000 dikurang negatif 230.000 dikali 0,667 sama dengan negatif 21.590. Yang kedua, negatif 230.000 dikurang negatif 230.000 dikali 1 sama dengan 0. Yang ketiga, 0 dikurang negatif 230.000 dikali 0 sama dengan 0. Yang keempat, 0 dikurang negatif 230.000 dikali 0,33 sama dengan 75.900. Yang kelima, 0 dikurang negatif 230.000 dikali 2,67 sama dengan 614.100. Jadi hasil akhir dari perhitungan baris Z yaitu yang pertama negatif 21.590, kemudian 0, berikutnya 0, dan seterusnya 75.900, dan yang terakhir 614.100. Kemudian nilai baris baru X3 adalah yang pertama 3 dikurang 3 dikali 0,667 sama dengan 0,999. Yang kedua, 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. Yang ketiga, 1 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 1. Yang keempat, 0 dikurang 3 dikali 0,33 sama dengan negatif 0,99. Yang kelima, 18 dikurang 3 dikali 2,67 sama dengan 9,99. Hasil akhir dari perhitungan baris X3 adalah yang pertama 0,999, kemudian 0, kemudian 1, dan negatif 0,99, dan yang terakhir 9,99.
Setelah itu kita masukkan nilai baris baru ke dalam tabel. Tabel 6 hasil perhitungan. Di sini kita sudah masukkan nilai Z baru dan X3 yang baru seperti yang kita cari sebelumnya. Hasil perhitungan pada tabel 6 masih memerlukan perbaikan hingga baris Z tidak mempunyai nilai negatif. Tabel 7, kolom kunci baru seperti yang kita lihat pada tabel yang sudah ditandai, yaitu kolom X1 negatif 21.590, 0,999 dan 0,667. Tabel 8, baris kunci baru seperti yang sudah ditandai, yaitu baris X4 ada 0, 0,667, 1, 0, 0,33, 2,67 dan 4. Yang ke-8, merubah nilai baris kunci. 1, 0 dibagi 0,667 sama dengan 0. Yang kedua, 0,667 dibagi 0,667 sama dengan 1. Yang ketiga, 1 dibagi 0,667 sama dengan 1499. Yang keempat, 0 dibagi 0,667 sama dengan 0. Yang kelima, 0,33 dibagi 0,667 sama dengan 0,49. Yang keenam, 2,67 dibagi 0,667 sama dengan 4. Tabel 9, baris kunci baru. Nilai baris baru Z adalah 1, negatif 21.590 dikurang negatif 21.590 dikali 1 sama dengan 0. Yang kedua, 0 dikurang negatif 21.590 dikali 1,449 sama dengan 32.363. Yang ketiga, 0 dikurang negatif 21.590 dikali 0 sama dengan 0. Yang keempat, 75.900 dikurang negatif 21.590 dikali 0,49 sama dengan 86.479. Yang kelima, 614.100 dikurang negatif 21.590 dikali 4 sama dengan 700.460. Hasil akhir dari perhitungan baris Z yaitu 0, 32.363, 0, 86.479 dan 700.460. Berikutnya nilai baris baru X3 adalah 1, 0,999 dikurang 0,999 dikali 1 sama dengan 0. Yang kedua, 0 dikurang 0,999 dikali 1,499 sama dengan negatif 1497. Yang ketiga, 1 dikurang 0,999 dikali 0 sama dengan 1. Yang keempat, negatif 0,99 dikurang 0,999 dikali 0,49 sama dengan 1479. Yang kelima, 9,99 dikurang 0,999 dikali 4 sama dengan 5,994. Hasil akhir dari perhitungan baris X3 adalah 0, negatif 1497, 1, 1479, 5954. Masukkan nilai baris baru ke dalam tabel hasil optimasi. Berikut tampilan hasil iterasi seperti pada gambar 4. Hasil perhitungan menggunakan software POM QM for Windows 5 untuk usaha dagang bintang Tiorma dapat membantu dalam menghitung keuntungan maksimum dari hasil penjualan produksi pintu minimalis dan pintu panel. Hasil maksimum yang didapat usaha dagang bintang Tiorma yaitu sebesar
Rp700.000 per produksi setiap minggunya, seperti gambar 5. Hasil ini sama dengan perhitungan manual menggunakan metode simplex. Jadi kesimpulannya, pertama, menerapkan program linear dengan metode simplex adalah solusi terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pintu panel dan minimalis, karena dapat menyelesaikan dan membantu usaha dagang bintang Tiorma untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sumber bahan baku dan keterbatasan yang ada. Berikutnya, hasil perhitungan pendapatan laba dari penjualan pintu panel dan minimalis dalam 1 minggu per produksi yaitu Rp700.000. Hasil ini akurat karena telah melalui proses perhitungan manual menggunakan metode simplex dan dikombinasikan dengan software POM-QM for Windows 5.